Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di tahun 2021. Shalom. Hari ini merupakan ibadah keluarga yang pertama di tahun 2021 ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengambil saat teduh sambil kita menyanyikan dan mengaminkan pujian dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita mengambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada malam sore hari ini. Kami boleh beribadah dalam ibadah Patuen di tahun 2021 ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Biarlah hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dengan persekutuan Roh Allah yang kudus. Turunlah atas kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dari PKJ 255. Kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, untuk kekuatan, kesehatan yang senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih boleh tetap ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu, sebagai tanda ungkapan syukur kami atas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, urapi kami dengan hikmat dan pengertian-Mu dengan urapan kuat kuasa-Mu. Anugerahkan kami hikmat-Mu, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini, itu tidak akan lalu begitu saja,
melainkan akan mengambil bagian di dalam hati dan kehidupan kami, dan terlebih ya Tuhan, dapat kami pakai di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan dalam ungkapan syukur. Kami berdoa, kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang kami persiapkan dari Amsal 6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Inilah firman Tuhan bagi kita sekalian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya mengaturnya atau menguasainya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang boleh mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam sepanjang bulan Januari, dalam tahun gerejawi dikenal sebagai bulan penciptaan. Bulan Januari telah berlalu dan Allah sudah menciptakan alam dengan segala isinya untuk manusia yang dikasihinya. Sekarang Allah memberikan tugas kepada manusia untuk mengelolanya agar menghasilkan buah untuk kelangsungan kehidupan makhluk ciptaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pada sore hari ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Secara antropologis, manusia dikategorikan sebagai homo faber atau makhluk yang bekerja, dan homo ludens atau makhluk yang bermain. Ada lagi satu istilah yang sering kita dengar dan tidak dapat dilepaskan dari diri manusia, yaitu homo hominilipus, yang berarti bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Allah sudah menciptakan segala sesuatunya dengan sangat amat baik. Dan Allah memberikan tugas kepada manusia untuk mengelolanya. Mengapa kita harus bekerja? Yang pertama, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua orang sudah mengerti dan sangat memahami bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dia harus bekerja. Tetapi mengapa masih banyak orang yang bersungut-sungut dengan pekerjaannya? Sebagai makhluk yang jasmania, kita memerlukan materi. Dan dalam rangka mendapatkan materi itu, manusia perlu bekerja. Lingkungan tidak menyediakannya begitu saja keperluan itu. Kita harus bekerja untuk mendapatkannya. Lagi pula, dunia yang kita hadapi ini tidak langsung pas atau sesuai dengan keinginan kita. Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan kita harus betul-betul berusaha. Yang kedua, kita bekerja untuk mengatasi tantangan alam. Alam tidak akan menghasilkan apa-apa bagi kita kalau kita tidak bekerja. Lahan kosong tidak akan menghasilkan rezeki kalau kita tidak turun mengolahnya. Alam menawarkan kemungkinan berhasil. Kemungkinan berhasil. Dan itu adalah tantangan bagi kita untuk mewujudkan kemungkinan berhasil itu. Rezeki harus direbut melalui cara kita bekerja dan berusaha. Yang ketiga, dengan bekerja manusia mengembangkan dirinya. Orang bekerja karena dia mau bekerja.
Dalam bekerja, potensinya dipancing keluar dan lahirlah apa yang disebut kreativitas. Keempat, bekerja dengan baik dapat memberikan kelebihan sebagai jaminan hidup di masa depan. Dengan kelebihan itu, orang dapat memasuki ruang lain di mana potensi lain dalam dirinya juga dapat dikembangkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa kata Alkitab tentang kerja? Kita bekerja untuk mencerminkan citra diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Kata gambar Allah harus mendorong kita untuk memaknai kerja. Allah adalah pekerja. Bapak Ibu bisa melihat di dalam langkah-langkah penciptaan dan pemeliharaan yang dilakukannya dengan baik, sangat amat baik dan teratur. Jika diri kita dimaksudkan untuk menggambarkan Allah, bukankah itu kita berarti harus juga menjadi pekerja? Kejadian 2 ayat 15 menandaskan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jelaslah bahwa bekerja adalah cara manusia menguasai dan memelihara dunia ini. Ayat lain yang cukup mendukung atau terkenal yang juga menyoroti soal kerja adalah, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kalau manusia yang masih produktif tidak bekerja, ia disebut malas. Tidak bekerja memberi kesempatan kepada bermacam-macam pencobaan. Dan salah satu pencobaan yang akan muncul adalah rasa malas. Bapak Ibu, bekerja memungkinkan kita untuk bertindak kasih, yakni dapat menolong dan memberi orang lain. Ini berarti pekerjaan mempunyai fungsi juga untuk melawan egoisme yang ada di dalam diri manusia. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Kita juga harus tahu Bapak Ibu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada satu konsekuensi dari tanah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola. Yaitu tanah itu menjadi terkutuk. Bagaimana mungkin bekerja di atas tanah yang telah dikutuk? Harus diakui, manusia bekerja bukan tanpa persoalan dan hambatan. Persoalan utamanya adalah tanah di mana dia hidup dan bekerja adalah tanah yang telah berubah sama sekali dari Taman Eden. Pemberontakan manusia telah membawa dampak yang luar biasa, menyebabkan tanah menjadi terkutuk. Dikatakan terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput liar yang akan dihasilkan bagimu. Ini perkataan Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu bisa saksikan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Kerja manusia dihantui oleh tanah yang terkutuk. Tanah yang terkutuk membukakan tantangan baru bagi kita. Pertama, daya lawan alam meningkat. Semak duri melambangkan tanah yang tidak bersahabat bagi manusia. Namun walaupun manusia bekerja harus melawan onak dan duri, melawan susah payah dan ancaman dari segala sudut, tetapi
diingatkan manusia harus bersukacita. Harus memunculkan ada sukacita dari suatu pekerjaan. Memang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sering menabur dengan mencucurkan air mata. Namun kita kemudian akan menuai dengan sorak-sorai. Jaminannya di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima. Sebesar-besarnya tantangan kita dalam pekerjaan, ada jaminan dan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Paulus mau mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58b. Bahwa jerih sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak akan sia-sia. Tuhan memang tidak menghapus kutuk dan keletihan dalam bekerja. Tetap ia menghapus kesia-siaan dari hasil pekerjaan. Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-17. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini datang mengingatkan kepada kita untuk mau bekerja dan jangan bermalas-malasan. Bekerjalah demi kemuliaan nama Tuhan. Dan pertanyaannya untuk kita renungkan adalah bentuk pekerjaan apakah yang ada di dalam pekerjaan kita yang untuk memuliakan Tuhan? Atau seperti apakah pekerjaan yang memuliakan Tuhan itu? Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai 8 itu memberikan sebuah contoh untuk kita belajar kepada semut. Namun ada beberapa hal yang perlu juga kita lihat di sini. Yang pertama, bahwa untuk menuju ke arah bekerja, untuk melengkapi diri, ada beberapa hal. Yang pertama, giat. Giat lawannya adalah malas. Sudah disinggung di atas bahwa kemalasan adalah segi buruk dari dalam diri manusia dan itu harus dibuang. Kata Rasul Paulus, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Maka tidak ada toleransi bagi manusia untuk tidak bekerja. Bahkan ketika seorang hamba tidak berbuat apa-apa atas talenta yang diberikan Tuhan kepadanya, maka lebih tegas lagi Yesus mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas, daripadanya talenta itu akan diambil kembali. Matius 25 ayat 26. Atas dasar kedua ayat ini, kita mengambil kesimpulan bahwa kita dituntut untuk giat dalam bekerja. Yang kedua, semangat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Banyak orang bekerja tanpa semangat yang tinggi karena menganggap bahwa pekerjaannya itu tidak penting dan tidak menguntungkan. Padahal jika dilakukan dengan bersemangat, di sanalah akan ditemukan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang mau bekerja? Mungkin semua orang akan mengangkat tangan. Tapi jika pertanyaannya, siapa yang mau bekerja dengan penuh semangat? Maka saya percaya banyak orang yang akan menyembunyikan tangannya. Mereka berpikir, untuk apa kita harus semangat kalau orang lain tidak semangat? Bapak Ibu Saudaraku, jangan biarkan hal ini menguasai kita. Jangan kita tergantung kepada orang lain. Jangan kita tergantung kepada situasi dan kondisi. Tetapi mari kita tetap bergantung pada semangat yang ada di dalam diri kita. Yang berikutnya adalah tulus. Bekerja bukan untuk dipuji. Bekerja hanya untuk dipuji akan menyulitkan diri kita sendiri dan untuk menyulitkan Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan kita. Karena di dalam pelayanan kepada Tuhan,
Pekerjaan di dalam Tuhan dituntut tidak bertindak untuk mendapatkan pamrih. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Di sini Bapak Ibu saya tuliskan ada 10 hal yang dilakukan oleh semut yang kita bisa pelajari untuk mendedikasikan iman kita dalam pekerjaan sebagai gambar dan rupa Allah. Sifat yang pertama pada semut adalah pekah. Peduli dan memiliki cinta kasih kepada sesama. Lihatlah semut, dia selalu memanggil temannya untuk bersama-sama menikmati makanannya. Yang kedua, positif dan berminat. Selalu antusias dalam berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, inisiatif. Memiliki motivasi yang kuat untuk maju. Rendah hati, optimis dan menghargai orang lain. Kreatif dan inovatif. Artinya sering dan mau memenangkan persaingan. Tentunya persaingan yang positif. Disiplin dan bertanggung jawab. Kerjasama. Dia selalu mengajak orang lain untuk bekerja sama. Yang kedelapan, produktif. Profesional untuk menghasilkan buah. Ini hal yang Bapak Ibu, yang kedelapan ini produktif. Banyak orang bekerja asal bekerja. Sehingga hasil yang dibuahkan juga tidak maksimal. Yang kesembilan, memiliki komitmen dan tabah. Terus dan terus berlatih dan berlatih sampai pada tujuan. Yang ke-10, komunikatif. Kemampuan dia berkomunikasi dengan semua kalangan, dengan semua situasi, dan dengan segala kondisi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengawali tahun 2021 ini, melalui ibadah kita ini, kami mau mengingatkan kita sekalian bahwa segala alam ciptaan ini sudah diciptakan, sudah disediakan Allah bagi kita. Mari kita wujudkan kerja yang terbaik, maka kita akan memperoleh hasil yang terbaik. Dan melalui pekerjaan kita masing-masing, kita dedikasikan iman kita sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita ambil saat teduh. Amin. Kita aminkan firman Tuhan sambil kita memberikan persembahan syukur kita dengan pujian Kidung Jemaat 289, baitnya yang ke-8 dan ke-9. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah pada sore hingga malam hari ini.
Biarlah ya Tuhan di dalam ibadah ini kami boleh mempermuliakan Tuhan. Namun jika di dalam ibadah kami ini ada hal yang tidak berkenan kepadamu, dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun. Tuhan ampuni dan kasihani kami, agar kami layak untuk menghadap hadirat Tuhan yang kudus melalui syafaat kami pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah siapkan bagi kami melalui ciptaan-Mu. Namun ya Bapa, untuk memperoleh semuanya itu kami harus bekerja. Kami harus melakukan sesuatu. Karena itu ajarkan kami untuk melakukan segala sesuatunya yang terbaik untuk Tuhan, agar kami boleh mempermuliakan Tuhan di dalam setiap aktivitas pekerjaan kami masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Mari Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan berkati kami di dalam setiap rumah tangga kami. Agar ya Bapa, persembahan yang kami berikan ini boleh menimbulkan suatu sukacita di dalam hati dan kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah sumber dari segala sumber kehidupan kami. Tangan-tangan yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan kami ini, biarlah Tuhan mengurapi mereka dengan hikmat dan pengertian-Mu, dengan urapan kuat kuasa-Mu, agar persembahan yang mereka kelola ini, mereka boleh mengelolanya dengan penuh rasa takut akan Tuhan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, saat ini melalui syafaat kami mau bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, di dalam segala kondisi dan situasi mereka. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Mari Engkau jamah tubuh yang sakit, Kau berkati setiap perawatan yang diberikan kepada mereka. Melalui makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan yang merawat mereka sampai kepada tempat tidur dan ruangan di mana mereka berbaring. Tuhan kuduskan semua itu. Tuhan pakai semua itu untuk menjadi pemulihan, kesembuhan bagi mereka. Sehingga pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh kembali menjalani kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa untuk yang berduka cita. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka. Tuhan mampukan mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap perkara hidup yang mereka hadapi. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menganugerahkan talenta kepada mereka. Kami juga percaya Tuhan sudah menyiapkan tempat di mana mereka akan bekerja untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Bagi anak-anak kami yang sedang menantikan pasangan hidup, Tuhan juga yang akan memberikan yang terbaik. Tuhan yang akan menganugerahkan hikmat kepada mereka sehingga mereka sungguh menyadari bahwa yang terbaik itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk semua majelis jemaat yang Tuhan boleh pilih berada di jemaat-Mu, GKJW Jemaat Malang di tempat ini. Tuhan kuatkan dan mampukan mereka semua untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan tutup bungkus mereka semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan mereka dari segala hal yang dapat mengganggu pelayanan mereka. Sehingga melalui semua pelayanan majelis jemaat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan semua jemaat-Mu boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami perawatan dalam COVID-19. Baik isolasi di rumah mereka maupun isolasi di rumah sakit, bahkan di tempat-tempat lain yang sudah disiapkan pemerintah. Kami percaya Tuhan hadir di sana, hadirat-Mu dinyatakan, pemulihan-Mu terbukti, dan mujizat-Mu menjadi nyata. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang Tuhan sudah siapkan bagi kami jemaat-Mu GKJW Jemaat Malang di tempat ini. Sungguh begitu banyak hal yang menjadi pergumulan kami. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi jemaat di tempat ini. Teruslah berkarya ya Bapa, teruslah memakai kami semua sehingga kemuliaan-Mu boleh dinyatakan.
bangsa dan negara kami yang saat ini dalam keadaan goyah. Tuhan kuatkan setiap pemerintah, Tuhan kuatkan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan pakai setiap orang untuk saling menguatkan, untuk saling memberkati. Sehingga melalui bangsa ini nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur kami, permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami memohon, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 428 baitnya yang pertama. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bapak Ibu, mari kita kembali mengambil saat teduh, kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Allah yang kudus akan senantiasa menyertai memberkati kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih. Tuhan memberkati.